Indonesia terjerembab dan dalam satu malam kita menjadi bangsa yang sangat miskin. Banyak bantuan ditawarkan kepada kita. Pak Harto pada waktu itu bilang ke saya, Yusril, kamu pergi ke Malaysia, kamu ketemu Mahathir. Kamu ketemu Tun Daim Zainuddin, Menteri Keuangan Malaysia. Saya bicara sebagai orang Melayu kepada beliau. Dia mengatakan kepada saya, Yusril, bilang sama Pak Harto, jangan terima IMF. Itu perangkap bagi Indonesia. Tapi kita seperti tidak berdaya. Kita terima IMF, terima bantuan, kita ibarat bayi masuk inkubator IMF. Banyak sekali permintaan, ditekan kita. Dan salah satu yang ditekan adalah IMF, World Bank akan membantu Indonesia, tapi satu yang harus dihentikan, proyek IPTN. Tidak ada negara-negara barat itu yang senang kalau Indonesia itu mampu memproduksi pesawat terbang, mampu memproduksi jet-jet tempur, mampu memproduksi rudal, dan jenis-jenis persenjataan berteknologi modern lainnya. Akhirnya sekian banyak SDM yang dikirim oleh Pak Habibie ke luar negeri untuk belajar berbagai macam teknologi termasuk teknologi Dirgantara, akhirnya sia-sia tidak terpakai. Mereka bekerja di Brazil, bekerja di Malaysia, bahkan bekerja di China. Maka industri pesawat terbang Brazil maju dengan pesatnya sampai sekarang. Tanpa SDM, sains dan teknologi, tanpa kekuatan kita sendiri, tidak mungkin kita mengejar kemajuan. Sebab itulah Presiden Subianto sekarang dengan semangat yang sangat tinggi, ingin sekali cepat-cepat memperbaiki keadaan kita sendiri, mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan satu target yang sangat besar. Kemampuan kita sekarang hanya sekitar 5%. Prasyarat untuk bisa menjadi bangsa maju tahun 2045, tahun Indonesia Emas itu, kalau pertumbuhan ekonomi itu sekitar 8%. Meningkatkan dari 5 ke 8 bukan merupakan sesuatu yang mudah dan ringan. Tantangannya sangat berat, tapi bukan mustahil untuk dapat dicapai kalau kita bersatu padu, berkolaborasi, bekerja keras, dan kita mendaya gunakan segala kemampuan yang kita miliki, segala potensi yang kita miliki ini, termasuk kekayaan sumber daya alam yang kita miliki begitu luasnya. Ini menjadi tantangan kita semua, terutama bagi generasi muda, khususnya saudara-saudara para wisudawan yang hari ini diwisuda begitu banyaknya dibanding awal-awal saya mengajar di Akademi Pemasyarakatan yang diwisuda paling-paling 50 orang, 55 orang, 60 paling banyak. Sekarang ratusan sudah diwisuda dan kurikulum pendidikan sudah berkembang jauh. Politeknik ini sudah sampai pada jenjang pendidikan strata 1, bisa ikut S2 langsung. Tidak lagi menjadi akademi seperti dulu. Dan kita harapkan menghasilkan sumber daya manusia yang tangguh, yang bukan hanya akan memenuhi kepentingan birokrasi pemerintahan kita, tapi juga kita harapkan birokrat-birokrat yang punya kemampuan intelektual dan berpikiran inovatif dan progresif. Memang kadang-kadang orang inovatif dan progresif itu seringkali dianggap aneh dan nyeleneh. Sebab orang, tapi kita tidak usah heran, sebab orang itu lahir mendahului zaman. Ketika orang belum berpikir begitu, dia sudah berpikir seperti itu. Dan orang baru menyadari apa yang dia katakan itu benar, itu mungkin setelah 10-20 tahun kemudian. Dalam filsafat sering kita diingatkan, seringkali manusia itu terlambat menyadari sebuah kebenaran. Ketika dikemukakan satu gagasan pikiran, orang semua tertawa. Tapi suatu saat orang akan menyadari
apa yang dikatakan itu ada benarnya. Mudah-mudahan semua ini menjadi bahan perhatian bagi para